Mama, aku lapar banget. Baru saja minum air kan? Lapar lagi, tapi air tetap air itu juga tidak mengenyangkan. Aku masih ada botol air mineral, minum saja. Sudah cukup. Direktur Zhao, apakah inspeksi kali ini memuaskan? Lalu tentang investasi itu. Kepala Sekolah Hesti Investasi itu masih perlu ditentukan bersama oleh Dewan Direksi. Bicarakan lagi di perusahaan. Mama, cepat pulang, cuaca hari ini katanya ada hujan badai Anggur. Kamu baik-baik? Baik. Dia itu. Kamu siapa? Lepaskan aku. Minggir. Zhao Qing. Direktur Zhao, jangan berteriak lagi, di sini hanya kita berdua. Kamu yang memberi obat itu padaku. Kamu mencari mati? Kamu ingin balas dendam? Itu juga harus setelah malam ini. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bos, ada yang aneh dengan wanita ini? Dia adalah Cheng Xi. Cheng Xi yang 5 tahun lalu itu. Bukan, diam. Bapak Zhao, waktunya rapat sudah tiba. Para direktur sudah menunggu. Selidiki dengan jelas. Saya ingin hasil yang pasti. Ya. Itu tadi bos kami tidak sengaja menabrak anak kecil ini. Apakah mau saya antar kalian ke rumah sakit untuk diperiksa? Hanya jatuh sedikit, tidak perlu. Perlu. Tubuh anak-anak sangat lemah. Mudah sekali mengalami cedera tersembunyi jika jatuh. Seperti benar-benar mirip dengan mata besar dan hidung kecil ini. Persis seperti Zhao Yuan, seperti saat kecil. Anak manusia selemah ini hanya jatuh pantat saja sudah tidak bisa. Ikatan ayah dan anak adalah bawaan lahir. Dia sangat memperhatikan Putao. Mungkinkah? Berani bertanya, apakah Anda bermarga Zhao? Ya. Tuan, akhirnya saya menemukan Anda. Ini anak Anda tidak ingat? Bukan, saya bukan. Saya bukan ayah anak ini. Jangan, lepaskan. Jangan pergi. Tuan, jangan pergi. Akhirnya saya menemukan Anda. Bukan saya. Suamiku, Anda tidak bisa meninggalkan kami ibu dan anak. Saya bukan. Tiba-tiba hujan deras. Wanita ini memeluk saya tidak mau lepas dan berteriak-teriak bahwa saya adalah ayah anaknya. Saya tidak bisa lagi. Lalu saya bawa dia ke sini. Tes DNA sudah dilakukan? Belum sempat. Mama, orang itu benar ayah saya. Tenang, setelah saya mengecek dari berbagai sumber, tidak akan salah. Dia bilang, Zhao Qing mengatakan, kamu adalah orang yang menanggung hidupnya. Penopang hidup. Ya, di jalan datangnya dia bilang tidak punya uang, tetapi kamu punya uang. Dia makan dan minum dari kamu. Pakaian yang dia pakai semua dari kamu. Makanya kamu adalah penopang hidupnya. Dia harus mendengarkan semua yang kamu katakan. Bapak ini, saya ingin bersama Zhao Qing. Ini adalah anak saya dan Zhao Qing. Harap kamu bisa setuju. Kami bertiga sebagai keluarga bisa reunian. Masuk. Bos, hasil pemeriksaan sudah keluar. Di darah kamu, benar ada kandungan obat perangsang. Dan orang yang memberi obat itu, yaitu tadi malam, wanita yang tidur bersama kamu. Cheng Xi, anak tunggal keluarga Cheng. Setelah keluarga Cheng jatuh, dia selalu mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Data ini menunjukkan, wanita ini memiliki tekad dan ambisi, dan kejam serta licik. Dia adalah sosok yang kuat. Kali ini dia mengincar kamu, pasti ingin menggunakan kekuatan keluarga Zhao, memperkuat kembali keluarga Cheng.
Dia di mana? Masih mencari. Setelah ditemukan bahwa dia menemui kamu, Tidak perlu, saya tidak ingin melihatnya lagi. Chengxi, kamu merasa bermain bodoh dan berpura-pura gila berguna untuk saya? Katakan langsung. Aduh, jangan meludahi orang. Mana ada ibu saya gila, mana ada. Meskipun dia pikiran kurang baik, sering lupa. Tapi dia... Chengxi, bagaimana caramu jadi ibu? Anak demam, kamu tidak tahu? Zhao Qing, panggil dokter. Dokter, bagaimana kondisi anak ini sekarang? Tidak apa-apa, hanya sedikit demam dan sedikit hipoglikemia. Pagi makan apa? Tidak makan apa-apa, minum air. Tidak makan makanan lain yang tidak bersih. Nasi makanan utama. Nasi? Apa itu nasi? Dokter, anak ini serahkan kepada kamu. Pastikan tubuhnya diatur baik-baik. Chengxi, kamu masih punya hati tidak? Itu anak kandungmu sendiri. Aku pertama kali jadi manusia. Juga pertama kali jadi ibu. Aku tidak tahu manusia kecil perlu makan. Apa itu nasi? Tidak tahu? Kamu tidak bisa belajar? HP, komputer, TV, mana yang tidak bisa dipelajari? Bos Zhao, kepala sekolah Hesti tidak puas dengan keputusan dewan, berbuat keributan di perusahaan. Kamu untuk saat ini tinggal di sini. Tunggu anak demamnya turun dulu. Bos, rambut Chengpu sudah dikirim untuk tes, hasilnya 3 hari keluar. Dan lagi, aku mau melamar, Chengxi masih salah paham. Kalau pacar saya tahu, Kau pikir kamu apa? Orang yang sangat diinginkan? Aku tahu, manusia harus makan. Aku sudah masak untuk Putau. Kalian mau makan nggak? Nona Cheng, di depan pintu ini kan tadinya ada penyekat ya? Kamu tahu kemana perginya? Di sini tidak boleh menaruh penyekat, jadi aku taruh di gudang belakang. Nona Cheng, ini kan bos sengaja mau taruh, karena ada alasan khusus. Kamu taruh kembali saja. Tidak boleh, menaruh penyekat di sini bisa membahayakan orang. Tapi, Kamu paham Feng Shui? Sebelumnya penyekat ditaruh di sini, menghalangi aliran energi. Orang jadi mudah marah dan kesal. Ringannya, dada sesak dan napas pendek. Beratnya, bisa pingsan. Sebenarnya tata letak Feng Shui rumah ini juga termasuk bagus. Hanya saja, dibandingkan dengan keahlian Feng Shui, pemiliknya masih jauh ketinggalan. Pemilik paling suka duduk di sampingku mempelajari rahasia Feng Shui. Tidak tahu juga Zhao Jing sekarang masih suka hal-hal ini atau tidak. Putau, sudah lebih baik? Oh, sudah makan dan tidur. Itu Zhao Jing, kamu mau makan juga nggak? Ini pertama kalinya aku masak. tidak usah. Bos, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku ingin bertanya padamu tentang beberapa hal. Itu, kamu tahu nggak Zhao Jing suka wanita seperti apa? Lihat aku sudah selesaikan untukmu masalah Feng Shui sebesar ini. Jadi bisakah kamu berbaik hati kasih tahu aku saja? Bos Zhao, ini pacarku. Kami akan menikah. Berdandan menor. Sikapnya genit. Bu, aduh, aku coretnya miring lagi. Maaf. Nggak apa-apa, lebih bagus dari aku. Aduh, keluar garisnya. Bu, maaf. Itu karena aku yang ngomong, Aku yang salah. bukan salahmu. Pak, Pagi, Kalian lagi ngapain? Pak, bisa bantu aku nggak? Ibuku pengen dandan kayak gitu, tapi tanganku terlalu kaku. Nggak bisa bikin. gimana? Riasannya cukup tebal kan? Zhao Jing bakal suka nggak ya? Sudah tidak demam. Badan masih enggak enak. Dandan itu urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Nggak mau. Sebenarnya ibu jago dandan. Aku udah lihat beberapa kali. Dia begini sebenarnya cuma pengen main sama aku. Pak,
ibu jarang main sama aku. Tolongin aku dong, Pak. Tolonglah. Bersihkan semuanya. Ah, Ini bukan riasan yang aku mau. Aku nggak suka riasan tebel. Tinggal di sini, harus ikut aturanku. Zhao Qing seharusnya udah bawa sarapan. Ayo makan. Baik. Bu, yang ini bagus. Yang ini lebih cocok buat ibu. Ya sudah. Ayo pergi, ayo kita makan. Ini. Aku seh, kamu duduk. Sini, aku suapi. Ah, aku bisa sendiri. Sendiri saja. Bu, matamu kenapa? Apa tidak enak badan? Dulu Tuan paling suka melihatku. Berkibar-kibar tertiup angin. Dia sering duduk di depanku, melihat seharian penuh. Sekarang pun dia pasti akan suka penampilanku yang menari. Ibumu dulu waktu makan juga seperti ini? Baik. Sangat bagus. Aku hari ini tidak ke kantor. Kamu habiskan sendiri lalu boleh pergi. Wah, baik. Biar aku yang urus. Bos, aku ingin izin setengah hari siang ini. Kamu tahu, aku mau melamar. Kamu bawa Cheng Pu. Ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Urusan setelahnya terserah kamu. Mengerti? Zhao Qing mana? Zhao Qing ternyata tidak suka riasan wajahku, makanya dia pergi. Aku belum sempat menunjukkan. Gerakan kedua di buku panduan, dia sudah pergi. Semua gara-gara ini, rekan babi. Di internet bilangnya rekan babi, atau rekan anjing ya. Mau apa? Cukup menggoda nggak? Kemarin aku cari di HP lama banget, sampai belajar setengah mati. Nggak cukup, aku masih punya 1 jurus lagi. Aduh. Pinggangku. Kok diam aja sih? Sudah aku bilang, jangan pura-pura gila di depanku. Nggak bakal mempan. Apaan sih?
Tolong dong bang, bawa aku cari Zhao Qing ya. Aduh, tolongin dong. Aku tahu nggak merawat Cheng Pu dengan baik. Itu salahku. Sekarang aku cuma ingin memberinya sebuah rumah. Kenapa kamu terus-terusan menghalangiku? Kata Siming, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menggagalkan satu pernikahan. Perbuatanmu ini merusak karma, bisa kena karma. Baiklah. Aku akan bawa kamu. Kuharap nanti kamu bisa terus main sandiwara ini. Bukannya kamu bawa aku cari Zhao Qing? Kesini buat apa? Ini tempat Zhao Qing bertemu pacarnya, juga tempat dia melamar. Gimana? Masih mau pura-pura bodoh? Tuan mau melamar, terus aku kesini buat apa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku akui. Feng Shui dan tarianmu cukup bagus. Memang sudah berusaha keras. Tapi kamu mau pakai Zhao Qing sebagai alasan untuk mendekatiku. Kamu pikir Aku cinta kamu. Zhao Qing. Kamu. Bukan. Aku. Dia bukan orang. Bukan. Kamu melamar pria? Aku bukan. Aduh. Anda adalah kekasih Bapak Zhao ya? Kami sedang syuting, mengundang Bapak Zhao untuk membantu. Tolong jangan salah paham, kami bukan sedang latihan melamar. Bapak Zhao, tenang saja. Pengalaman di bidang ini, kami punya banyak pengalaman. Kejutan pasti disimpan untuk akhir. Kami di sini sangat berterima kasih kepada Bapak Zhao. Bapak Zhao benar-benar sangat membantu kami, sangat besar bantuannya. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Benar juga. Objek ujian cinta tidak memandang jenis kelamin. Meskipun tuanku punya selera yang khusus, itu juga berarti sudah jatuh cinta. Asalkan dia sudah jatuh cinta, Siming tidak perlu menyuruhku turun lagi. Kalau dipikir-pikir lagi, tuanku pasti belum jatuh cinta. Melamar dan sebagainya itu semua palsu. Zhao Yuan ini benar-benar. Setiap hari cuma tahu omong kosong. anggur mana? Di sini dekat dengan klinik. Setelah disuntik perlu diamati setengah jam. Aku bawa dia ke sini dulu. Tunggu sebentar. Dia ada di sana. Bukan. Aduh, dia tadi ada di sini. Permisi, apa kamu lihat seorang anak laki-laki kecil? Kira-kira setinggi ini. Matanya bulat, lucu banget. Enggak tahu. Permisi, apa ada yang lihat seorang anak laki-laki kecil? Nggak tahu. Nggak lihat. Gimana? Apa nemu anggur? Udah aku cari di lantai atas bawah. Nggak ada. Sana aku belum cari. Kamu baca komik di sini dulu. Nanti aku siap, langsung antar kamu pulang. Ayo. Aku ada ide bagus. Sebentar aja. Kamu berdiri di sini. Terus aku ke sini. Kamu tinggal bersama Zhao Yuan? Kepala sekolah, wajahmu kelihatan pucat banget. Cheng Pu, kepala sekolah mau minta tolong. Bisa ikut aku sebentar? Ada yang lihat anak laki-laki kecil? Kira-kira setinggi ini, sekitar 5 tahun. Ingat, memang ada anak laki-laki kecil, tapi ada orang dewasa di sampingnya. Anak itu kelihatannya nggak mau. Gimana kalau orang itu penculik? Gimana dong? Mereka pergi ke arah mana? Kayaknya ke ruang bawah tanah sana. Nangis melulu, cuma bisa nangis. Nangis apaan sih? Di rumah seharian nggak ngapa-ngapain, cuma tahu belanja melulu. Lihat anak yang kamu didik ini, setiap hari cuma tahu main. Pengangguran. Ujian selalu peringkat terbawah, mana ada yang mirip aku. Kamu harus introspeksi diri baik-baik. Nangis-nangis, kamu cuma bisa nangis. Nangis buat apa? Zhao Yuan.
Zhao Yuan. Jangan tinggalkan aku. Gelap sekali. Aku takut. Aku tidak bisa bernapas. Zhao Yuan, lepaskan aku. Sakit sekali. Rasanya batang bunganya mau putus. Tubuh ini tidak punya kekuatan sihir. Aku hanya bisa mengambil seikat kelopak dari tubuh asliku untukmu, baru bisa mengendalikanmu agar tenang. Cheng Pu. Cheng Pu pasti di sini. Baik, ayo kita cari dia. Jangan bergerak. Anggur. Jangan kalian mendekat. Kalau maju lagi, aku akan bunuh dia. Apa permintaanmu? Katakan saja, jangan sakiti dia. Aku mau kamu melanjutkan investasi untuk TK ini. Menghentikan investasi itu keputusan Dewan Direksi. Dewan Direksi itu cuma bonekamu. Aku sudah cari tahu semuanya. Kamu yang memberikan suara menolak. Jangan dengarkan dia. Kalau kamu menuruti dia, dia pasti akan mengajukan lebih banyak tuntutan padamu. Anggur bukan anakmu. Kamu tidak perlu berbuat seperti ini pada Anggur. Sudah begini masih bicara begitu. Jangan-jangan dia memang salah orang? Aku ini kan siluman bunga. Walaupun kekuatanku hilang, tapi aku masih punya kelopak bunga. Seharusnya bisa menyelamatkannya. Aku beritahu kamu, aku ini bidadari dari langit. Kalau kamu berani sentuh Anggur, aku akan buat kamu disambar petir. Bidadari? Orang gila macam apa ini? Ini bukan urusanmu. Minggir sana. Mari kita bicara baik-baik. Aku bisa atas nama pribadi. Kenapa? Zhao Yuan, apa ada yang kurang dariku? Setiap hari aku berangkat kerja sebelum subuh, pulangnya jam 9 atau 10 malam. 10 tahun terakhir, TK ini sudah menerima 3.715 anak. Setiap anak, aku ingat nama mereka. Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun, baru bisa capai prestasi seperti sekarang. Kenapa? Kenapa kamu bilang berhenti investasi? Lalu investasi pun dihentikan? Kepala Sekolah Hesti, aku pribadi sangat mengakui pengorbananmu. Dan juga sangat mengagumi kemampuanmu, tapi menghentikan investasi karena kondisi pasar berubah. Maksudmu apa? Tingkat kelahiran di kota turun tiap tahun. Tahun ini sudah tahun dengan anak usia paling banyak. Kedepannya tidak akan ada lagi calon murid sebanyak ini. Mana mungkin? Kamu ngawur. Alasan, semuanya cuma alasan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. TK ini adalah segala-galanya bagiku. Kamu hancurkan TK ini, sama saja menghancurkanku. Aku habisi kamu. Kamu baik-baik saja? Bahu kamu terluka. Sial, luka manusia tidak bisa sembuh secepat itu. Ibu, kamu. Aku, tanganku kepleset. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Om, jangan marah dong. Aku sudah tahu salah. Anggur seharusnya tidak ikut kepala sekolah. Maafin Anggur ya. Om, kepala kamu masih sakit nggak? Anggur tiup-tiup ya. Naik ke atas, panggil ibumu turun. Sudah waktunya makan siang. Bos, aku juga nggak sengaja. Aku cuma mau cari waktu luang. Aku juga nggak nyangka bakal kayak gini. Bonus akhir tahun kamu tahun ini hilang. Jangan dong, bos. Aku sudah mengirim kepala sekolah Hesti ke penjara. Tanpa 10-8 tahun, dia pasti nggak bisa keluar. Oh iya, bos. Ada satu hal lagi. Kamu pasti tertarik. Chengxi itu sebenarnya dulu dia bekerja di perusahaan properti kita sebagai manajer penjualan. Katakan. Tapi, menurut kabar burung, Chengxi bisa bertahan di perusahaan karena punya hubungan tidak senonoh dengan direktur penjualan Lidali. Om, cepat lihat ibu aku. Seluruh tubuh ibu aku dingin sekali. Dibangunin berkali-kali nggak bangun-bangun.
Aneh. Selain suhu tubuhnya rendah, indikator lainnya semua normal seperti sedang tidur. Tapi dia tidur tidak nyenyak. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mimpi buruk. Denyut jantung dan tekanan darah semua normal. Mari kita amati lagi. Benar-benar tidak bisa menemukan masalah apapun. Kamu dan Dokter Susi keluar dulu, sambil bawa Chengpu makan. Tapi, Sayang, tubuhmu belum sembuh, aku yang jaga. Dokter Susi. Aku jelas ingat, melihat di tangan Cheng Xi dan juga di bahunya pernah terluka. Sekarang tidak ada bekasnya sama sekali. Apakah benar seperti Cheng Xi yang dijelaskan? Apakah aku salah lihat? Kamu sudah bangun. Cheng Xi. Cheng Xi, kamu lagi-lagi memberiku obat. Pak, 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 Pak. Pak, wajahmu merah sekali. Kamu juga sakit? Enggak apa-apa. Pak, minum ayo. Pak, kamu tidur memeluk ibu sepanjang siang. Aku dan Pak Ching datang melihat berkali-kali. Pak Ching bahkan ingin memisahkan kalian, tapi susah sekali dilepaskan. Tanganmu. Sudah lama sekali, tanganmu nggak kesemutan? Pak, aku ambilkan ibu piyama bersih. Kamu lepaskan piyama basahnya dari badan ibu. Jangan mendekat. Zhao Yuan, kamu baik-baik saja? Kamu masih ingat aku? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu nggak tahu betapa menyeramkannya kamu tadi. Hampir saja mencekikku sampai mati. Apa sebelumnya kamu pernah mengalami sesuatu? Kamu cuma bisa nangis. Nangis buat apa? Gangguan stres pasca trauma. Waktu aku masih kecil, aku pernah dikurung di gudang selama 3 hari 3 malam. Jadi setiap menghadapi situasi serupa, aku akan kehilangan kesadaran. Muncul perilaku agresif. Lalu orang tuamu tidak mencari kamu? Ibuku bertengkar lagi dengan ayahku. Karena marah, dia pulang ke rumah orang tuanya. Ayahku mengira aku ikut pulang. Sampai hari ketiga, mereka pergi mengurus perceraian. Aneh sekali, tiba-tiba merasa sangat hangat. Perasaan ini seperti semua bayangan tersapu oleh sinar matahari. Bagaimana? Apakah merasa lebih baik? Apa yang baru saja kamu lakukan? Di hati Zhao Yuan ada selembar kelopak milikku. Asalkan aku mau, hal kecil seperti meredakan emosi tidak sulit bagiku. Hanya kelopak ini hanya bisa diambil setelah Zhao Yuan meninggal baru bisa dikeluarkan.
Kurang satu kelopak, tubuh menjadi lebih lemah, bahkan tidur sampai sekarang. Kenapa kamu mengerutkan dahi? Tidak apa-apa. Baru bangun tidur. Hahaha. Ibu, kamu sudah bangun? Aku bawa piyama, gantilah. Wah, sayang. Kamu sangat baik padaku. Kalau begitu, kalian istirahatlah dulu dengan baik. Aku pergi dulu. Ibu, sore tadi ponsel terus berdering. Aku takut mengganggu kamu dan Paman Zhao, jadi aku ambil ponselnya. Coba lihat apakah ada hal penting. Oh. Cheng Pu bilang sebelumnya pemilik tubuh ini selalu menyebut tempat ini sebagai tempat kerja yang melelahkan, tapi di sini nggak ada sapi atau kuda. Zhao Qing bilang dia juga kerja di sini, kok nggak kelihatan dia ya? Xiaoxi, lagi pikir apa? Sudah 2 hari nggak masuk kerja, ada masalah di rumah. Bilang sama Kak Li akan membantumu. Aku ingat hewan seperti sapi dan kuda, hewan yang hidup berkelompok memang saling menyapa dengan saling menempel. Dewi Sapi Teluk di dunia langit juga seperti itu. Setiap ketemu aku pasti mengelus dan menciumku. Jangan-jangan yang dimaksud Cheng Pu adalah ini. Xiaoxi, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kak Li, ini salahku. 2 hari lalu aku nggak tahu kalau harus masuk kerja, aku nggak akan begitu lagi. Chengxi hari ini kenapa sih? Biasanya sombong banget, hari ini malah minta maaf duluan. Dan dia juga nggak menghindar. Jangan-jangan dia sudah sadar. Xiaoxi, kalau kamu sudah sadar, itu bagus. Lihat saja kamu sebelumnya, mati-matian dapatkan kontrak sebanyak itu. Pada akhirnya siapa yang dapat untung? Bukan Kak Li lagi, cuma perlu aku bicara saja. Nggak heran disebut tempat kerja yang melelahkan, sama seperti sapi dan kuda, elus dulu baru cium, prosesnya persis sama. Ini aja nggak melawan. Sepertinya dia benar-benar sudah sadar, hahaha. Kak, Chengxi masuk ke kantor Lidali. Bukannya dia nggak pernah nutup pintu? Jangan-jangan ada masalah? Ah, tenang aja Kak, Chengxi kan pinter. Masa ia mau dikibulin Lidali? Dia kan bolos kerja 2 hari lalu. Mungkin ada urusan pribadi. Mau diskusi sama Kak Li kali ya? Xiaoxi, kedepannya, asal kamu nurut, aku jamin karirmu akan lancar. Bos, laporan tes DNA sudah keluar. Kesamaan genetik Anda dengan Cheng Pu 99%. Dia memang anak Anda. Kamu bilang kemarin, ada rumor di perusahaan. Kalau Chengxi dan Lidali punya hubungan yang tidak wajar. Ada buktinya? Enggak. Semuanya cuma rumor. Kamu juga tahu kan, orang yang kerja di sales kan kontaknya banyak. Wajar saja gampang salah paham. Kemarin kamu peluk Chengxi erat-erat banget, sampai susah dipisahkan. Apa aku berani bilang Chengxi selingkuh dengan pria lain? Aku berani nggak? Kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Halo. Man. Ada apa? Kangen ya? Ke kantor direktur sales. Kenapa? Ada rekan kerja perempuan aku juga nggak yakin. Aduh, kamu kesana dong. Atau kamu telepon Lidali juga boleh. Aduh, bos. Tunggu sebentar, aku lagi ada urusan mendesak. Aku tutup telepon dulu. Kesedihan yang tiba-tiba ini, kenapa ya? Sakit banget. Kak Li itu, coba kamu cium, cukup peluk-pelukan aja. Ciuman aku lihat di video itu hal yang dilakukan pasangan kekasih. Kita bahas kerjaan aja. Kerjaan, aku bisa ajarin kamu. Dijamin kamu bakal lebih cepat berkembang dari sebelumnya. Sayang, kerja begini dapat uang lebih banyak. Aku nggak mau dapat lebih banyak, jangan begitu. Jangan mendekat. Chengxi, kamu ngapain?
Dia itu Zhao Yuan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Masih muda sekali ya. Kantornya di lantai paling atas. Ada lift khusus juga. Karyawan biasa nggak mungkin naik ke sana. Apalagi kamu. Aku sudah 5 tahun di perusahaan ini. Baru pertama kali ini berada sedekat ini dengannya. Terus kenapa dia tiba-tiba datang ke kantor direktur hari ini? Kamu keluar jaga pintu. Ya. Kalian sedang apa? Direktur Zhao, aku sedang memberikan pelatihan kerja pada karyawan. Chengxi, kesalahan yang kamu buat beberapa hari lalu tidak akan dipermasalahkan lagi. Kamu kerja yang baik ke depannya. Hati tiba-tiba merasa sedih dan takut. Ini perasaan Chengxi. Direktur Zhao, aku ingin menyerahkan Bapak Qin kepada Chengxi untuk diurus. Kamu juga tahu Bapak Qin adalah klien penting perusahaan kita. Aku jadi agak keras sedikit. Itu juga untuk kebaikan Chengxi. Benar kan Chengxi? Direktur Zhao, Anda datang sendiri ke kantor saya. Ada instruksi apa? Aku datang untuk memastikan rencana penjualan semester kedua. Kalian keluar dulu. Ayo pergi. Chengxi, ini gambar desain yang disuruh Lidali untuk diberikan padamu. Hubunganmu dengannya sebelumnya kan cukup baik, kok tiba-tiba berantem? Bapak Qin ini juga dikenalkan oleh Direktur Zhao. Sifatnya cerewet. Banyak bikin Lidali susah. Lidali karena takut pada Direktur Zhao, marah tapi nggak berani ngomong. Kalau kamu gagal urus klien ini, Lidali bukan cuma bisa lepas dari klien yang menyebalkan ini, tapi juga bisa mengusirmu dari perusahaan. Untuk Zhao Qing, untuk majikan aku harus tetap di perusahaan ini. Semangat! Silakan lihat. Halaman ini membelakangi pegunungan dan hutan. Ini adalah halaman paling tenang di seluruh kompleks, di sebelah kiri ini. Sebelah kiri adalah lahan kosong, bisa digunakan untuk Anda beristirahat. Hei Nona, kau pikir aku sudah tua dan rabun? Di gambar rencanamu ini, di sini jelas-jelas ada air mancur pemandangan. Oh, kenapa? Kau pikir aku tidak pantas dapat air mancur, malah mau mengubahnya jadi lahan kosong secara dadakan? Bukan begitu, tolong dengarkan penjelasanku. Medan di sini tinggi di kanan dan rendah di kiri. Sebelah kiri memang tempat berkumpulnya uap air. Kalau ditambah dengan air mancur, uap air akan menumpuk dan tidak hilang. Nanti itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Kamu cuman sales, tapi mengerti hal-hal ini. Kalau benar begitu, desainer kalian, bagaimana bisa mengaturnya seperti ini? Aku ingat grup kalian kepala desainer Mu Ching King. Juga pernah memenangkan penghargaan internasional. Pergilah. Tiba-tiba merasa panik di hati. Ini adalah perasaan Chengxi. Apakah setiap dia emosional, aku akan merasakan hal yang sama? Dia benar, gambar rencana memang bermasalah. Zhao Yuan. Pak Qin datang melihat villa. Kenapa tidak bilang padaku? Aku bisa menemani Anda sendiri. Cuman jalan-jalan santai, mana perlu kamu? Kamu pikir dia benar? Aku sudah lihat gambar rencananya. Memang ada masalah. Nanti aku suruh orang lain memperbaikinya. Biasanya saat aku lihat villa, selalu ditemani Direktur Lidali. Zhao Yuan tidak pernah muncul. Kali ini diganti dengan sales kecil. Dia malah buru-buru ikut. Bahkan membela sales kecil ini. Mereka tidak akan. Pak Qin, Anda tidak percaya padaku? Hahaha, mana mungkin. Kepiawaian Zhao Zong dalam Feng Shui sungguh luar biasa. Kamu bilang ada salah ya sudah. Di sini bisa ditanami beberapa tanaman. Bapak Qin, ada tanaman kesukaan Bapak? Bisa beritahu kami. Bagaimana kalau manajer Cheng yang merekomendasikan? Sinar matahari di sini cukup. Bisa ditaruh melati atau kamelia. Oh, sama buah mong. Semuanya mudah dirawat. Kamu juga paham merawat bunga? Tapi aku ingin yang tanaman yang bisa meningkatkan keberuntungan. Tanaman keberuntungan? Aku kok belum pernah dengar. Masa sih tidak ada? Di internet kan setiap hari bilang, tanaman uang bisa mendatangkan rezeki. Seperti pohon aralia yang kamu sebut tadi. Bisa untuk melindungi rumah. Mereka punya fungsi kayak gitu, kenapa aku tidak tahu? Bahkan yang sudah jadi dewi sekalipun, dewi tanaman uang, juga tidak bilang bisa mendatangkan rezeki. Dia sendiri saja miskinnya minta ampun. Apa yang dikatakan di internet tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Misalnya pohon aralia ini, bentuknya seperti raksasa yang membuka kedua tangan. Saat malam menyatu dengan kegelapan. Saat pencuri sedang gugup, mudah sekali ketakutan. Bisa berfungsi melindungi rumah, sedangkan tanaman uang ini, orang yang terobsesi dengan uang, pada dasarnya memang mengejar uang.
merawat tanaman uang, dan mendatangkan rezeki, bukan hubungan sebab akibat yang mutlak. Hahaha, oh begitu rupanya, cukup menarik. Ayo kita lihat ke depan lagi. Sangat senang. Tadi detak jantungku seperti berhenti sebentar. Apakah tubuh ini ada masalah? Chengxi datang ke kantor saya sebentar. Ini perjanjian kerjasama dari kakek Qin. Kamu bisa bicara di sini saja. Kamu bisa menandatanganinya? Sudah ditandatangani, ini tidak mungkin. Aku sibuk mondar-mandir selama ini, tidak berhasil mendapatkannya. Kamu cuma ketemu kakek Qin sekali, langsung berhasil menandatanganinya? Kakek Qin suka tanaman dan feng shui. Kebetulan aku tahu sedikit, dan Zhao Yuan juga ada di sana. Direktur Zhao juga ada? Pantas saja kamu bisa dapatkan proyek ini. Siapa yang berani tidak menghormati Direktur Zhao? Aku bilang kenapa kamu menolakku. Ternyata kamu menjilat Direktur Zhao. Manajer Lee, tidak semua orang seperti kamu hanya mengandalkan cara-cara curang untuk dapat proyek. Kapan aku... Dulu waktu kamu ngejar Chengxi tidak mau. Lalu kamu ambil semua proyeknya dan klaim sebagai milikmu sendiri. Chengxi diam saja karena takut bermasalah denganmu. Tapi kamu malah makin menjadi menyebarkan rumor tentangnya, menggoda kamu. Kenapa? Saat kamu ngomong semua itu tidak ingat sama sekali? Kamu ngomong sembarangan. Kamu dan Chengxi, kalian berdua berdandan menor setiap hari. Kalau bukan untuk menggoda aku, untuk apa? Bulan Santoso, bulan ini kamu tidak dapat satu proyek pun. Chengxi, kamu pernah bolos kerja 2 hari. Kamu, Bulan Santoso, kalian berdua, besok jangan datang lagi, ya? Lee Dali. Mulai sekarang kamu tidak perlu datang lagi. Direktur Zhao. Perkenalkan, ini 2 inspektur dari Departemen Inspeksi. Setelah diperiksa, Lee Dali terbukti berperilaku tidak pantas, merugikan kepentingan perusahaan. Perusahaan sudah melaporkan ke polisi dan mengajukan gugatan sesuai hukum bahwa dia... Pak Zhao, beri saya kesempatan lagi. Saya punya jasa bagi perusahaan. Pak Zhao, Zhao Yuan, dasar bajingan, berani-beraninya kau. Memang pantas dia ditangkap. Perusahaan seharusnya sudah lama bertindak seperti ini. Bagus sekali, sungguh memuaskan. Kita akhirnya tidak perlu lagi bekerja di bawah dia. Hidup mengikuti suasana hatinya. Mengingat Chengxi memiliki kinerja yang luar biasa dalam pekerjaan, perusahaan memutuskan untuk mengangkat Chengxi sebagai konsultan desain lanskap perusahaan. Dia akan menikmati perlakuan setara level direktur. Ini surat pengangkatannya. Selamat. Konsultan itu maksudnya apa? Maksudnya majikan? Ke kantor saya tuh akan ajari kamu. Kamu sedang apa? Mengelus-elus. Bukankah ini cara sapi dan kuda mengekspresikan keakraban? Sapi dan kuda? Bukankah ini tempat berkumpulnya sapi dan kuda? Mengelus-elus. Mengendus-endus. Bukankah itu semua perilaku sapi dan kuda? Semua ini diajarkan Lee Dali padamu? Zhao Yuan, hari ini terima kasih. Baik di hadapan kakek Qin maupun di hadapan perusahaan, terima kasih semuanya. Aku tadi kenapa? Kok tiba-tiba mau mencium Zhao Yuan? Jantungku berdetak sangat cepat. Jangan-jangan aku benar-benar sakit? Ya, pasti aku sakit, jadi tidak bisa mengendalikan diri. Makanya mau mencium Zhao Yuan. Bos, Lee Dali sudah dibawa pergi. Tapi sebelum pergi, dia mengancam akan balas dendam. Kita. Geng hitam ya? Tidak usah dihiraukan. Oh, baiklah. Chengxi. Kamu tidak enak badan? Wajahmu kok sangat merah. Zhao Qing, Tuan, ya, aku datang ke perusahaan untuk Zhao Qing. Aku harus mencari cara agar dia menyukaiku.
Zhao Qing, lihat aku cantik tidak? Kamu boleh keluar. Zhao Qing. Sore ini ada pertemuan orang tua di TK Anggur. Kamu ingat untuk pergi ya? Pertemuan orang tua TK, kenapa aku tidak tahu? Kamu kan bukan ayah anak itu. Ngapain bilang ke kamu? Jangan-jangan aku alergi terhadap Zhao Yuan? Setiap ketemu dia, kepala jadi pusing, jantung berdebar-debar, perilaku juga jadi tidak terkendali. Dulu, Putri Zixia juga begitu, alergi terhadap serbuk sariku. Setiap kali datang menemui Tuan, detak jantungnya cepat seperti genderang. Perilaku dan tingkah lakunya sangat berbeda dengan hasil investigasi. Justru seperti bidadari yang tidak makan asap duniawi. Mungkinkah yang dulu-dulu itu juga hanya rumor? Haruskah aku memberitahunya? Tidak ada apa-apa. Aku duluan keluar ya.